Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi untuk Anda, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita akan coba lihat grafis 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama dari barang baku ada Aman, tadi pun juga sempat kita ulas, lebih direkomendasikan trading buy, supportnya adalah di 5.800, resisten hingga ke 6.700, range-nya cukup lebar pemirsa. Kemudian dari perbankan ada BBTN, trading buy, supportnya di 890, resistennya hingga ke 1050 pemirsa. Kemudian ada Dewa, direkomendasikan trading buy, supportnya di 99, resistennya hingga ke 122, dan WTR masih dari barang baku, juga direkomendasikan trading buy, supportnya di posisi 21.850, resisten hingga ke 23.725. Ya, ada Aman, BBTN, Dewa, dan UNTR. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Cukup bervariasi Pak, dari big cap ada, kemudian juga dari small cap ada, kemudian juga dari middle cap juga ada ini, untuk saham-saham yang Anda rekomendasikan. Pertimbangan mungkin untuk Aman terlebih dahulu Pak, trading buy di level berapa, kemudian range-nya cukup lebar dari sisi support dan resistennya 58 hingga ke 67. Ya, ini kan sebenarnya tadi kita bikin waktu di Aman masih di 6.050, 6.075 ya. Jadi memang dengan kondisi sekarang mungkin rekomendasi bukan trading buy tapi lebih ke buy on break ya, di atas 6450-an. Jadi karena udah naik 300 rupiahan, jadi rekomendasi saya ubah dari trading buy menjadi buy on break di atas 6450, dengan target terdekat itu tuh masih sama di 6.700 sampai 6.800 ya, 6.700 sampai 6.950. Cuman kalau untuk supportnya mungkin bisa dinaikkan di area terdekatnya itu di area 6.000 ya. Cuman memang kalau memang mau ngambil spot bawah itu bisa di area 5.800-an kalau memang mau buy on weakness. Jadi masih menarik untuk lihat pergerakan Aman di hari Senin ya. Kalau memang break di atas 6450 bisa buy on break, tapi kalau gagal bisa tunggu di bawah di area 58 sampai 6.000. Baik. Hari ini Aman ditutup menguat signifikan 5,76%. Tampaknya penopang terbesar Pak. Di menit-menit terakhir ditarik ke atas, ditutup di 6425. Perubahan harga signifikan, terjadi perubahan dari sisi rekomendasi, buy on breakout di 6430, target terdekat di 6950. Kemudian kalau support masih cukup jauh di 5800 atau sampai dengan ke posisi 6000 pemirsa. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari perbankan, ada BBTN. Rekomendasinya juga adalah trading buy 890 hingga 1050. Pak Yaki, bagaimana Anda melihat daya tahan saham BBTN dalam beberapa waktu terakhir ketika melewati tahapan-tahapan dividen, pas ketika X pergerakannya tidak mengalami perubahan yang terlalu signifikan Pak Yaki? Ya, karena memang kebetulan kalau kita lihat di pergerakan saham waktu pas dia di exit itu keluar berita Pak Maruf Amar ingin memacu penjual properti yang program 3 juta rumah ini, dan ini menjadi katalis positif buat BBTN di saat exitnya. Ini menarik sih sebenarnya. Dan kalau kita lihat juga pergerakan per menit sejak 8 April, memang support BBTN masih tertahan di area 890 sampai 900, makanya saya kasih support di 890. Dan menarik kalau BTN bisa bertahan di atas level 910, 915. Untuk BBTN teknikal rebound masih cukup bagus dengan resisten terdekat itu di 955, 955, 980 dan 1050. Jadi harusnya BTN selama bertahan di atas 890, 900 kita bisa melakukan akumulasi buy atau buy on weakness di area 890 sampai 920-an sih. Baik, penutupan hari ini di 945 Pak, melemah di 2,07%. Bagaimana Anda melihat koreksi yang terjadi hari ini? Masih relatif wajar, jadi selama masih menarik untuk akumulasi buy, dan kita bisa lakukan akumulasi buy dari range 890 sampai 945 sih. Baik, untuk melaju ke level yang lebih tinggi lagi di 1000, 1100 atau 1200, bagaimana Anda melihat peluang BBTN di tengah kebangkitan yang sebelumnya sempat tertekan di level 700-an Pak Yaki?
Ya sebenarnya masih mungkin ya, cuma memang area 975 sampai 970 sampai 1010 ini agak round profit taking untuk BBT-nya ya. Jadi memang di area 970 sampai 1010 kalau memang nggak kuat, tekanan jual biasanya cukup gede untuk profit taking sih di area itu. Jadi kita bisa main di range sempitnya di area resistance pertama dengan area akumulasi di area 890 sampai 920 dan target terdekat untuk take profit bisa di area 960 sampai 1010 tadi. Baik, analisis untuk BBTN saham pilihan yang kedua ditutup melemah di 945, melemah di 2,07% di sesi kedua di perdagangan hari ini. Dari BBTN kita coba beralih ke saham pilihan yang ketiga, ini saham small cap, ada Dewa, juga direkomendasikan trading buy ini. Penutupan hari ini untuk Dewa ditutup di level 108 melemah di 0,92%. Pertimbangan untuk saham small cap masuk ke dalam salah satu saham pilihan, Pak Yaki, apakah untuk trading cepat saja untuk Dewa? Ya, lebih untuk daily trading aja sih, karena memang pergerakannya masih menarik ya. Koreksinya masih tertahan di atas MA20 atau di middle Bollinger Band dan closingnya juga masih di atas moving average 5 harian. Dan kalau kita lihat ketika moving average 5 harian ketemu dengan MA20-nya ini cenderung technical reboundnya cukup bagus untuk Dewa. Kita bisa lihat pergerakannya seperti di Februari 2025 ya. Jadi ada posisi ini akan terulang. Jadi kalau memang rally harusnya kalau Dewa bisa break di atas 114 115, potensi rally cukup jauh bisa sampai 120 sampai 125. Sempat menguat ke 145-an beberapa waktu lalu Pak Yaki, kemudian tertekan ke 80-an, mencoba untuk bangkit kembali untuk Dewa. Bagaimana Anda melihat dari posisi teknikal kebangkitan yang terjadi meskipun belum mampu, paling tidak untuk beberapa waktu terakhir, ini belum mampu ke di atas 110-an Pak Yaki? Ya, tadi seperti yang Mas bilang, Mas Dev bilang barusan itu sampai 4145 itu setelah di 5 hari sebelumnya MA5-nya golden cross terhadap MA20. Jadi ini pola yang hampir mirip dengan kejadian yang sebelumnya. Jadi saya masih optimis selama bertahan di atas 99 sampai 101, potensi Dewa untuk technical rebound dan rally cukup bagus dengan confirm awal itu di area 114 sih. Baik, bagaimana Anda melihat prospek dari Dewa ke depannya, Pak? Harusnya dengan harga komoditi yang masih cenderung pelemahan harusnya nggak terlalu bagus ya. Cuman harga saat ini sebenarnya udah sideways cukup lama ya, udah hampir 1 tahun, jadi masih menarik untuk melakukan trading atau swing trading sih. Baik, analisis dari saham pilihan yang ketiga ada Dewa, trading buy, supportnya tadi di 99, resistennya hingga ke 122. Kita beralih ke saham pilihan terakhir, ada UNTR, direkomendasikan trading buy. Saya ulang kembali, supportnya di 21.850, resistennya hingga ke 23.725. Analisis untuk UNTR, Pak Yaki? Ya, UNTR closingnya masih cenderung melemah ya, cuman relatif terbatas, jadi selama bertahan di atas 21.800-an masih menarik untuk akumulasi buy untuk UNTR-nya di area tersebut. Confirm awal itu kalau memang buy on break bisa dilakukan di atas 22.500, karena kalau UNTR bisa beri di atas 22.500-an, potensi untuk penguatan lanjutan cukup bagus dengan resistance terdekat di 22.800 sampai 22.950-an. Sebelumnya sempat ke 28 ribuan Pak Yaki, kemudian mengalami koreksi yang cukup dalam untuk UNTR. Bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi paling tidak mulai dari Oktober sampai dengan April dan mencoba untuk bisa bangkit kembali, Pak? Ya, pelemahannya kan lebih karena memang harga batu bara yang melemah, karena memang hampir mayoritas itu penjualan dari penjualan batu bara dan heavy equipment ya, atau alat berat, dan alat beratnya sendiri lebih dominan itu untuk pertambangan. Jadi memang dilema sih buat unit trader, cuman optimisnya yang sekarang ini lebih karena memang alat beratnya juga nggak cuman fokus di situ juga, dan ada bisnis baru yaitu emas yang bisa menjadi katalis baru buat unit trader. Jadi masih menarik untuk akumulasi buy untuk unit trader selama bertahan di atas 21.800-an. Jadi bisa dua pola, buy on spot di area 21.800 sampai 22.000 atau buy on break di atas 22.500. Singkat saja Pak Yaki, akankah ada kontribusi terhadap segmen emas nantinya untuk kuartal pertama 2025 kinerja? Setahu saya harusnya udah ada ya di awal 2025 ya, karena memang ini kan udah posisi udah dari kuartal ketiga 2024 kalau nggak salah. Baik.
Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Aman, BBTN, Dewa, dan UNTR. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana pemirsa indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini ditutup menguat cukup signifikan di 0,60%. Di menit-menit terakhir, indeks harga saham gabungan ditarik ke atas dan semakin kokoh di atas level 6.400-an. Di mana posisi penutupan di sesi kedua hari ini di 6.438,269. Fluktuasi signifikan terjadi di sepanjang perdagangan hari ini, dibuka di zona hijau di 6.407, kemudian sempat bergerak di zona merah di 6.384. Koreksi cukup dalam, kemudian di sesi kedua lebih cenderung menguat, bahkan di menit-menit terakhir ditutup di level 6.438 dan ini sekaligus merupakan intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45. Dapat Anda saksikan grafis pertama di layar televisi Anda, MNC 36 mengalami penguatan di 0,46%, Jakarta Islamic Index menguat di 1,60%, LQ45 menguat di 0,76%. Rotasi pergerakan sektoral barang baku memimpin penguatan di 2,76%. Lonjakan aman sepertinya membuat barang baku memimpin penguatan ketika infrastruktur menguat signifikan di sesi pertama pada siang tadi. Infrastruktur menguat di 2,62%. Grafis selanjutnya, konsumsi non-primer melemah di 0,45%. Industri mengalami pelemahan di 0,26%. Ya, barang baku menguat di 2,76%. Infrastruktur melemah di 0,45% dan industri melemah di 0,26%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Dari barang baku ada MDKA menguat di 1.645, infrastruktur telekomunikasi ada Telkom menguat di 2.550, Fore emiten pendatang baru menguat, masih melanjutkan penguatan di 410 setelah mencatatkan outer jack atas secara beruntun. Aman menguat signifikan hari ini di 6425. Ke grafis yang terakhir, saham-saham yang menjadi pemberat hari ini dari perbankan Big Cap dikontribusi oleh BBNI ditutup melemah di 4040, PSAB berbalik melemah di 306, ACES juga hari ini tertekan cukup dalam di 472 dan Bumi tertekan di Rp97 per saham setelah naik tinggi di perdagangan sebelumnya. Updatean penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini masih ada beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali. Sudah sampai di segmen terakhir. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali Pak pada Bapak Jason dari Jakarta. Menanyakan saham ERA Pak. Support dan resistennya hari ini tertekan di 422, melemah di 0,47%. Support dan resisten untuk ERA. Ya, ERA round untuk profit taking ya, hati-hati. Round profit taking resisten terdekat itu di 432 sampai 442. Kalau kuat harusnya bisa lanjut ke 470-an, cuman kalau gagal break di atas 442-an itu round profit taking atau sell on strength. Support terdekat itu di 410 sampai 392-an. Baik, selanjutnya ada Bapak Joshua Nainggolan dari Lampung menanyakan HMSP Pak, sudah punya di harga average di 565, tambah posisi ideal di harga berapa? Dan potensinya juga di tengah sinyal dividen, Pak Yaki? HMSP better kalau mau nambah atau buy itu better buy on break di atas 580, karena kalau belum break di atas 580 590 ada potensi untuk koreksi lagi. HMSP-nya support terdekat itu di 500 sampai 535 untuk buy on weakness-nya. Cuman kalau bisa break di atas 580 ada potensi untuk HMSP balik ke atas 620 sampai 655. Baik, selanjutnya Ibu Susi dari Bandung menanyakan MDKA Pak. Tadi pun juga sempat kita ulas support dan resistennya, singkat saja. Better buy on break untuk sementara di 16 di atas 1655 ya. Tes terdekat itu di 1710 sampai 1830-an sih. Kalau untuk bawahnya itu supportnya hati-hati kalau break di bawah 1545 karena bisa turun dalam ke 1450 sampai 1490. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham aman, tadi pun juga sempat kita ulas. Tapi kondisinya adalah nyangkut di 7.200 Pak Yaki, analisis dan rekomendasinya?
hati-hati kalau aman besok gagal break di atas 6450-an karena ada potensi untuk balik arah, untuk koreksi lagi balik ke 57 sampai 5950. Cuman kalau memang masih mau di hold sih masih cukup menarik ya, karena harga emas masih cukup bullish dan ini emas salah satu yang lagging sih pergerakan harga sahamnya. Baik, Bapak Purnomo dari Surabaya menanyakan saham perbankan Big Cap ini Pak. BBRI sudah punya di 3620 Pak, support dan resistennya. BBRI selama bertahan di atas 3580, 3590 masih menarik untuk hold atau akumulasi buy. Testing terdekat resistanya itu di area 3660 sampai 3730 dan 3850-an. Jadi masih menarik untuk akumulasi buy atau hold selama bertahan di atas 3580 untuk BRI-nya. Baik, baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami, Bapak John dari Jakarta menanyakan saham Goto Pak. Potensi ke 90 untuk Goto. Goto masih agak sideways kecuali bisa break di atas 8184 ya. Cuman kalau belum break di atas 8184 agar koreksi support terdekat itu di area 67 sampai 71 sih. Resisten berapa sebenarnya Pak yang harus ditembus oleh Goto untuk 8184 untuk bisa balik ke atas 90 sampai 96. Baik. Penutupan hari ini flat di 80, jawaban untuk Bapak John dari Jakarta. Tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, pemirsa di WhatsApp Interaktif. Dan silakan berpartisipasi kembali di waktu dan di program Selamat Diperdagangkan di minggu depan. Pak Yaki, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. Terima kasih Mas Dev. Baik, terima kasih ada Bapak Ahmad Yakie, Head Online Trading BCA Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.